jadi setelah seharian kita mengikuti Bu Masna, ternyata dia sekarang berada di sebuah kafe dan ketemu sama seseorang. Tapi kita nggak tahu nih, kurang jelas gambarnya. Mbak Devi tahu nggak siapa ya itu? Soalnya kelihatannya akrab banget gitu, kayak banyak obrolan dari tadi. Tapi agak kurang jelas juga sih aku. Kurang jelas juga sih dari sini. Coba. Iya sih, kurang jelas. Maling. Coba. Lu kan lihat dari luar lu, Candy. Coba lihat deh. Gambar. Lu bisa nggak? Coba gambarnya. Ya. Mbak kenal nggak Mbak itu? Itu Lisa. Lisa itu siapa, Mbak? Lisa itu pernah dijodohin sama suami aku. Sama suami Mbak. Iya, sama si Lisa itu. Siapa yang mereka ada di sini? Ini ya Mbak ya, dari tadi kita liatin kan, kita juga udah lihat video, tadi kayak mereka tuh kayak akrab banget, kayak ketawa-ketawa, tapi serius juga yang diobrolin. Mbak kira-kira tahu nggak mereka ngobrolin apa di sana? Saya kurang paham juga sih, Mas. Tapi emang mereka masih sering ketemu, Mbak? Iya ya kok, ibu mertua aku bisa seramah itu ya, Mbak? Nah, itu dia. Kayaknya motor kenal ini. Itu suami aku, Mbak. Mas. Suami Mbak? Kok suami Mbak datang ke sini? Aku turun ya, Mas. Mbak, jangan, Mbak. Bentar dulu. Ya, coba Mbak, coba ditelepon aja deh. Kok akrab juga ya? Dia masih ramah-ramah aja loh sama siapa, Lisa? Ya itu suami Mbak juga sama. Nah gini Mbak, ditelepon aja Mbak, ditelepon. Ditanyain suami Mbak gimana? Ini nggak ngeluarin handphone sih? Dia... Halo? Dia ngangkat. Papa lagi di mana, Pak? Ini Papa lagi makan-makan sama bos. Ya udah ya. Ya. Oh, Papa makan-makan sama bos. Tuh kan gue Kok bilang nggak bohong nanya di kan. mana? Ya gimana dong, kita kan nggak bisa dengar mereka ngomongin apa ya. Kita harus tahu obrolan mereka di sini apaan. Gini deh, gimana kalau misal gue pakai jaket, gue nyamar ke sana, gue pakai kamera kecil, gue dengerin mereka ngobrol apa. Biar dapat Mending gambar kayak juga. gitu deh, yuk. Oke. Gue minta kamera kecil dong. Ya. Kameranya. Udah lu setting. Tinggal on aja. Udah tinggal lu. Oke. aja. Gue pakai jaket di luar ya. Kalian tunggu sini ya. Iya, udah. Mertua Mbak tuh sebenarnya kenapa sih, Mbak? Dari awal kita lihat tuh kayak nggak ada ramah-ramahnya sama Mbak. Emang Mbak sebelumnya pernah bermasalah sama mertua? Aku juga nggak tahu mertua aku kenapa. Tapi kalau Mas Lisa itu baik banget. Emang dari dulu baik banget? Iya, karena yang tahu aku tuh memang Lisa tuh sempat dijodohin dari dulu sama suami aku. Sebentar ya, Mbak ya. Semoga apa yang mereka obrolin bukan hal penting sih. Maksudnya bukan untuk mengecewakan Mbak juga hasilnya. Iya. Lihat Yang mereka serius banget. Iya, Mbak. Tapi kita coba aja tunggu informasi dari Mario. Semoga Mario bisa dapetin audionya juga sama gambarnya. Wah, itu Mario balik tuh. Itu suami aku mau balik. Enggak, Mbak. Enggak. Dia kayaknya ke toilet aja deh. Yuk, gimana ya? Mbak, sebenarnya ada yang pengen saya tanyain nih sama Mbak. Sebenarnya ada permasalahan apa sih Mbak sama mertua Mbak? Aku juga nggak tahu Mas masalahnya apa. Kenapa ya nanya gitu? Nggak, tadi waktu saya di sana, saya coba dengerin obrolan mereka tuh. Itu kayaknya mertua Mbak tuh sayang banget sama perempuan yang namanya Lisa. Jadi ibu mertua Mbak itu tuh seolah-olah membangga-banggakan Lisa. Dia kayaknya seneng banget sama Lisa. Entah karena itu pertemanan kedua orang tua ya, saya tidak mengerti. Tapi yang saya lihat kayaknya mertua Mbak tuh bener-bener sayang sama Lisa. Dan tadi waktu gue dengar, justru malah nama Mbak itu tuh yang selalu dijelek-jelekin sama mertua Mbak. Dikata-katain, ya sorry ya Mbak, ada kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulut mertua Mbak mengenai Mbak. Sampai segitunya banget, yo. Dan gue lihat suami Mbak itu nggak bisa ngelawan, dia cuman kayak ya aja. Itu kayak lagi siap-siap udah beres sama mereka ya? Mbak, Jangan, Mbak. Enggak, ini kenapa mereka berdua doang? Ibu malah ditinggalin. Yang sering suami aku.
Bentar dulu Mbak, jangan. Ini kita ikutin dulu mereka mau kemana. Tapi ini kok mereka berdua? Itu dia kenapa ibunya Suami Mbak ditinggal? sama Lisa? Kok suami Mbak malah nganterin Lisa? Bukannya pulang, ini kan udah malam. Kok dia tega sih bohongin aku ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Mas, ikutin Mas. Mbak coba telepon lagi deh, Mbak. Masa dia nggak mau gitu ngangkat telepon istrinya, minggir dulu sebentar? Ini gue bingung Pak. Tadi dia udah ngomong, dia meeting sama bosnya. Dia pertama udah bohong kan. Dia ketemu sama mertuanya dan ada ibu dari perempuan tadi, Lisa. Terus sekarang dia malah nganterin Lisa pulang. Coba. Nggak diangkat-angkat, kenapa? Iya, kenapa? Bisa nggak Mas dijegat aja, Mas? Mbak yakin? Iya. Ini nggak apa-apa kita di sini ya? Ya Stop udah aja, apa-apa, stop coba aja. aja. Coba. Mas, berhenti dulu Mas. Ayo cepetin, ntar keburu kabur, ntar dia tahu muka kita. Kok kamu tega sih bohongin aku, Mas? Apa-apaan sih ini? Kamu mau kemana? Ini bawa kirian lagi. Kamu masih mau bohong sama aku? Bohong apaan sih? Kamu bilang tadi kamu makan di kantor sama Gua sama Lisa tuh nggak ada apa-apanya. Mama. Mbak, udah Mbak. Udah Mbak. Ada sini udah. Malu dilihat Mas, jangan kasar dong, Mas. Dia udah punya salah pakai kasar. Mas, jangan kasar kayak begini Jangan dong. kasar dong, Mas. Jelasin dulu sekarang ke aku, Mas. Kamu nggak pernah mikirin istri kamu. Itu kan ibu yang ngapain sih lo ngurusin itu, ha? Malah nyalain, bukan ngejelasin sih, Mas. Ibu itu suruh jemput dia. Nah, terus dia nyuruh nganterin si Lisa pulang karena dia ada kerjaan. Jadi maksudnya lo disuruh sama ibu lo buat nganterin Lisa. Udah lo pergi aja udah. Gak usah ngurusin urusan gua. Mbak, astagfirullahaladzim. Udah dia yang salah, dia nelfon. Kayak yang gue bilang tadi di mobil, Pak, berkali-kali gue tuh aneh sama dia, tau gak sih? Kenapa dia nggak jujur sama istrinya? Ya, kenapa dia bohong, dia ketemu di sini, dia ketemu sama perempuan itu dengan alasan ibunya yang nyuruh. Seakan-akan dia itu mengkambing hitamkan ibunya sendiri. Tapi yang buat gue aneh, yo, kenapa ibunya tuh masih ngebaga-bagain itu mantan jodohannya dia itu loh. Gue ngerasa ada yang aneh nih. Yo, kita harus cari tahu lagi nih tentang ibunya sama tentang suaminya juga, yo. Ya udah deh, mendingan kita atur lagi strategi buat kita jelasin aja sama Leni. Siapa tahu Leni bisa ngebantu kita banyak info dari dia, ya nggak sih? Yo? Jerry sama Unai, tolong dong mantau dulu kondisinya Leni. Siapapun Jaka atau siapa dah. Iya, boleh. Ya? Ya kayak gitu aja. Iya, nanti tinggal kita. Iya, balik yuk. Sebenarnya ada masalah apa sih, Mbak Leni? Sekarang gini ya Mas, Mbak. Kakak saya dengan Mas Jaga itu nikah muda. Mbak bayangin aja dong, kalau nikah muda itu pasti belum mempunyai ekonomi yang banyak. Nah, disitulah ibunya Mas Jaga, mertua Devi itu, yang menopang semua keuangan mereka. Oh, jadi secara finansial itu masih dibiayai sama ibu mertuanya kakak Mbak? Sampai sekarang, kayak gitu. Karena itu ya? Ya maklum lah Mbak, keluarga kita kan nggak seperti keluarga mereka yang mampu. Tapi menurut gue bukan deh alasannya. Karena kasar banget, Pak. Mbak coba deh Mbak. Mbak Devi nggak pernah cerita sama Mbak permasalahan lain selain itu? Nggak ada sih Mbak. Karena Mbak Devi tuh selalu nutupin semuanya. Ya, jadi gini Mbak, tadi. Loh, Ibu nggak tahu ya? Ada apa ini? Rame-rame. Ini Bu, aku minta bantuan mereka Bu. Buat apa? Buat membantu Kak Devi. Nggak perlu, Devi nggak perlu dibantu. Ibu kan di sini saya mau ngebantuin Mbak Leni buat bantu kakaknya, Bu. Kenapa harus nggak boleh? Devi nggak perlu dibantu. Bu, Ibu kalau lihat kondisinya kasihan, Bu. Saya aja orang lain tuh kasihan, Bu. Bu, jangan Bu. Ini ada orang baik. Nggak perlu bantu Devi. Devi aja nggak pernah nengokin Ibu. Buat apa? Nggak usah dibantu Devi, Leni. Bu, pasti Devi punya alasan sendiri, Bu. Bu, Udah lah Leni.
Ibu nih, Bu Ini Devi, cuma peduli sama kakaknya, dia cuma pengen bantuin kakaknya aja, Bu. Ibu tolong kali ini. Cuma saya tuh sakit, saya sakit aja Devi nggak pernah jengukin saya. Saya mau nengokin cucu aja nggak boleh sama Jaka. Bu, sekarang gini deh, Bu, nggak usah pikirin Apalagi Devi. setelah saya tahu kalau Devi itu sering dipukul sama mertuanya. Saya aja seumur umur nggak pernah mukulin Devi. Lah, ibu tahu kan kalau anak ibu disiksa, kenapa ibu malah nggak ngizinin kita ngebantu, Bu? Dia milih sendiri suaminya. Oke lah, Bu, paling nggak izinin kita ngebantu, Bu. Kalau ibu nggak ngizinin ngebantu, biar kita yang ngebantu, usah. Bu. Loh, Bu, Biarkan dia milih. Itu kan anak Dia milih suaminya, dia merasakan sendiri. tapi kan itu anak Kita ibu. pilihannya dia sendiri. Ya Allah, Bu, Ibu apa nggak kasihan sama... Bu, tolong, Bu. Apa Leni buat apa? Ibu tolong dengerin saya, Bu. Cuma nggak mau bantu Devi juga. Bu, Kita tuh orang miskin, nggak bakalan mampu dengan orang kaya. ya Allah, Ibu. Buat apa dicoba? ibu dengerin saya, Bu. Ibu tahu kalau anak ibu dikasarin, disiksa. Ibu kan sebagai orang tua, ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung 9 bulan, yang lahirin. Dia sendiri yang memilih suaminya. Saya tidak, Bukan saya Bu, dulu. dengerin saya. Saya tidak bilang dia yang memilih suami. Saya nggak mau ngebahas itu. Saya mau ngebahas ibu yang melahirkan, ibu yang membawa dia ke dunia ini. Hati ibu, hati seorang ibu tuh di mana ketika melihat anaknya disiksa? Kalau ibu sakit, ibu nggak tega, izinin kita ngebantu, Bu. Iya Bu, aku mohon tolong. Itu bagus buat kamu, buat kakak kamu. Bu, bener ya, Bu, kita boleh bantu. Kita bakal ngebantu Devi sebisa kita itu, semaksimal mungkin kita, ya. Kita bakal berusaha membantu Devi ya, Bu. Ya gini, Bu, ini kan udah malam, nggak enak. Apalagi ibu sama Devi juga kayaknya lagi butuh waktu, ya udah mending kita pamit dulu aja ya, Bu ya. Ya kalau butuh kita pamit dulu ya. Makasih ya. Ya, Makasih ya Mbak. Ya, pamit. Makasih ya Pamit, Mbak. Bu. Udah, istirahat ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Jerry? Jerry sih ngabarinnya di sini, Fat. Nah ini dia. Nah, ini dia. Cepet banget, kenapa sih? ya? Gue tadi nanya warga, nanya Bu Masna. Kenapa? Terus? Aduh, capek gua. Ya udah, tarik nafas dulu. Tenang, lu tarik nafas dulu. Gimana? Cerita. Tadi ada warga bilang ke gue, yo, Heeh. Bu Masna lagi nyiram anak kasih Devi. Nyiram? Iya, di empang loh. Dia Astagfirullahaladzim. emang di mana? Di empang. Oh, lihat nggak? Gue lihat dengan mata kepala gue. Iya, di mana? Kenapa lu nggak bantuin sih? Gimana gue mau bantuin lu udah terlanjur kesini, gue kesini dulu lah. Kita sono aja. Ya udah, tunjukin. Ayo. Jir, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu. Ibu ini dalam, Bu. Bu, Fat, tolongin, Fat. Bu, udah, Bu. Ibu, udah, Bu. Bu, Bu, kasihan ini dalam, Bu. Bahaya, Bu. Bu, dengerin saya dulu ya, Bu. Bu, ibu, udah, Bu. Kalau kamu nggak mau pulang, kamu nggak akan pernah ketemu sama anak kamu. Bu, tapi ini kan anak Ibu, Mbak. Gimana, Mbak? Bu, ini Kalau sakit. gitu nggak usah pulang ke rumah. Nggak bakalan ketemu sama anak kamu. Astagfirullahaladzim, Ibu jangan kayak gini. Ibu kenapa kasar sih, Bu? Ini kan anak. Dia urusan pribadi saya. Tapi caranya nggak begini, Bu. Bu, jangan kayak gini dong, Bu. Ibu, Astagfirullahaladzim. Yuk, nggak bisa didiemin kayak gini dong, yuk. gini Ya, aja, diem Pak. aja lagi, apaan sih lo? Ah, ikutin dong. Ya udah cepet-cepet ikutin aja lah. Pak, bentar dulu. Iya, mau ngapain lagi di sini? Kita kesini tuh mau bantu dia, ya. Ya cuman gimana, Pak? Dia tuh orang tua. Kita juga nggak bisa marah-marah Ya, sama tapi dia. dia juga anak, ya. Menantu digitu-gituin. Gue sebagai cewek nggak terima ya digituin. Aneh nih orang. Yaudah. Ngapain gua tanya? Yaudah kalau itu mau lo kejar dia, biar gue ngejar Jaka, oke? Gue intai dia, gue intai Jaka. Iya, udah cepet-cepet. Ayo kamera ada yang ikut gue dong. Salah banget sih tubuhnya. Yuk, kita coba intai Jaka. Ayo.